Ya sobat kau, kita sedikit bahas tentang kamar utama. Nah, kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruang kamar mandi. Ada apa ya di kamar mandi ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Nah, kita coba lihat apa yang menarik di sini. Nah, ini dia kamar mandinya. Karena ada konsep seperti yang tadi dijelaskan, konsepnya adalah industrial modern, maka di sini di kamar mandi didesain juga ada partisi untuk membatasi antara area basah dan area kering. Di sini menggunakan rangka aluminium, di mana rangka aluminium ini tentu saja aman ketika kena air, jadi tidak bisa karat. Lalu menggunakan kaca tempered ya, kaca tempered. Lalu di sini ada pintu. Oke. Nah, di sini menggunakan granite tile atau homogeneous tile ukuran 60 x 60 dengan motif semen unfinish ya. Jadi seolah-olah ini semen yang di unfinish, tapi ini menggunakan granite tile. Nah, di area kering kamar mandi ini ada kloset, lalu ada juga wastafel. Nah, wastafel kita gunakan top table-nya menggunakan granit nero absolute seperti dapur tadi. Lalu cermin menggunakan frameless atau tanpa frame dengan variasi hidden lamp atau lampu sembunyi, jadi dilihatnya menambah suasana yang beda di kamar mandi. Lalu ada storage laci sini. Terakhir, kita akan membahas tentang kamar utama pada project kali ini. Yuk kita masuk sama-sama. Pada kamar utama ini, konsep yang digunakan tetap menggunakan konsep industrial modern. Untuk membahas kamar utama ini, kita ditemani oleh Mas Yoga selaku desainernya. Yuk kita bahas sama Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Huda. Ya sobat kau, kita sedikit bahas tentang kamar utama. Di sini area kamar utamanya sebenarnya bisa dibilang dengan ukuran yang cukupan, tidak besar banget atau luas sekali, tidak, tapi cukupan sekitar 4 meter kali 5 meteran. Lalu ada kamar mandi di dalam juga, nanti kita cek juga kamar mandinya. Nah, kita lihat satu-satu ada apa aja. Yang pertama untuk bed, kita ukuran 180 kali 200. Nah, kita sarankan memang untuk kamar utama menggunakan bed minimal 180 ya. Kalau ukurannya kamar lebih besar lagi bisa menggunakan bed yang 2 meter atau 200 cm, itu lebih bagus lagi. Tapi tentu saja kita sesuaikan dengan ruangan. Di bed ini kita menggunakan divan yang cukup simple sebenarnya. Jadi sandaran menggunakan bahan fabric dengan busa. Lalu untuk bagian bawah kita menggunakan HPL dengan material multiplex simple seperti ini aja. Nah, tapi dengan model yang simple ini tetap enak dilihat ya. Jadi nggak terlalu rame dan menyatu dengan konsep yang ada di kamar ini. Di samping bed ada nakas kecil atau bedside table. Di sini digunakan bisa untuk cas HP atau menaruh barang-barang, dan ada laci juga. Nah, kalau mau ada standing lamp di sini juga bisa ditambahkan. Tinggal taruh standing lamp aja, sudah disiapkan stop kontak. Nah, kita lanjutkan, ada variasi backdrop atau panel dinding menggunakan kisi-kisi.
dengan motif kayu. Ini untuk menambah kesan hangat di ruangan dengan adanya motif kayu warna coklat ini. Nah, di sini ada yang menarik, sobat KU sekalian. Kita lihat bagian belakang dulu. Nah, ini ada tambahan rak, semacam rak terbuka. Sebenarnya apa fungsi rak ini? Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya untuk dalam tanda kutip mengakali atau memodifikasi dinding backdrop atau panel dari divan yang kurang panjang. Nah, jadi sebenarnya batas dindingnya hanya sebatas ini. Sebatas ini saja. Ketika kita hanya sebatas ini, maka untuk bed 180 sangat ngepas sekali, tidak bisa ada nakas, sehingga kurang cantik untuk dilihat. Maka dari itu, nah di sini gunanya teman-teman konsultasi dengan tim Kitchen Unique. Bisa konsultasikan ke kami, maka kami akan berikan solusi seperti apa baiknya. Nah, di sini kami beri solusi, diberi tambahan sebagai partisi tambahan. Nah, tapi partisi itu tetap berfungsi. Jadi kita gunakan sebagai rak seperti ini. Bisa untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil. Seperti itu. Oke, kita lihat yang berikutnya untuk meja kerja dan backdrop TV. Oke, tadi bed sudah kita bahas. Kita lanjut ke meja kerja dan backdrop TV. Nah, di sini kita bikin menyatu antara meja kerja dan meja TV. Gunanya apa? Satu, untuk menghemat space atau menghemat tempat sehingga kita tidak terlalu banyak makan area, sehingga kita satukan antara meja kerja dan meja TV. Ada variasi kisi-kisi atau panel dinding ini, dan dikombinasikan dengan backdrop polos warna light grey menggunakan finishing HPL juga. Nah, ini di meja TV kita tambahkan storage untuk penyimpanan. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya backdrop TV ini tidak hanya untuk estetika saja, tapi juga berfungsi untuk kita bisa menyembunyikan kabel-kabel TV sehingga kelihatan bersih seperti ini. Nah, sehingga kabel anten, HDMI, power listrik dan lain-lain tidak terlihat sehingga tampak rapi juga. Seperti itu. Oke, ini untuk backdrop TV. Kita lanjut ke meja rias dan wardrobe. Nah, ini dia meja rias dan wardrobe. Kita konsep menyatu atau langsung menyambung antara meja rias dan wardrobe agar penyimpanannya bisa muat banyak, mendapat storage yang banyak, maka kita gunakan full sampai plafon. Nah, di sini masih ada variasi kisi-kisi juga, tapi agar tidak monoton kita variasikan dengan warna lain, yaitu warna light grey seperti ini, dan menggunakan cermin yang unik dengan bentuk lingkaran tapi tidak utuh seperti ini. Nah, kemudian meja rias dengan laci yang kecil-kecil untuk menyimpan barang-barang peralatan kosmetik dan lain-lain. Oke, simple. Ya, di sini tanpa menggunakan handle, tapi kita menggunakan cowak ya, istilahnya cowak. Jadi untuk jari kita membuka seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan handle cowak? Selain agar tampak clean atau simple, minimalis. Selain itu juga untuk handle cowak ini, jadi bukan handle yang muncul sehingga tidak akan nyangkut atau kebentur di kaki. Nah, lanjut ke wardrobe atau lemari baju. Di sini kita beri penyimpanan untuk tas sebagai tampilan tambahan sehingga enak dilihat, dan tentu saja biar bisa membahagiakan istri ya. Jadi
koleksi tas-tasnya bisa dipajang dengan cantik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi lebih semangat juga untuk nanti menambah koleksinya. Karena tempatnya sudah ada. Oke. Ini untuk tempat tas. Lalu untuk lemari kita menggunakan pintu sliding. Tentu saja ini agar lebih menghemat space atau tempat. Ketika Sobat KU menggunakan pintu sliding ini, maka tidak perlu area tambah lagi untuk membuka seperti pintu swing, tapi hanya menggeser saja seperti ini. Nah, dengan karena areanya sangat terbatas, sempit seperti ini, maka jika menggunakan pintu swing maka akan sedikit mengganggu. Kita atasi dengan pintu sliding ini. Oke, nah di pintu sliding ini bisa kita kasih atau kita beri cermin juga, sehingga bisa digunakan untuk bercermin full satu badan. Nah, kita coba buka bagian dalamnya. Nah, ini untuk area baju lipat seperti ini. Di sini bisa digunakan untuk barang-barang yang besar seperti bed cover dan lain-lain, dan yang di atas bisa untuk koper atau tas-tas yang jarang dipakai atau sesekali digunakan, kita taruh di atas sini. Oke. Oke Sobat KU, masih berada di proyek interior yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini kita mau mewawancarai yang memiliki rumah kali ini atau proyek kali ini, yaitu Mas Ika. Halo Mas Ika. Halo. Gimana Mas? Ya, jadi kita mau sedikit wawancara, sedikit tanya-tanya tentang desain atau proyek yang Mas Ika inginkan gitu ya. Nah, awal mulanya itu kenapa sih Mas Ika kok memilih mendesain interior di Quintessence Unik, itu apa alasannya? Ya, pertama kan kemarin kan sempat mencari-cari nih desain interior mana yang terbaik di Sidoarjo, Surabaya maupun di Jombang. Tapi setelah mencari-cari, untuk harga pun juga kita juga mempertimbangkan, nggak harus mahal atau murah, karena mahal atau murah itu kan relatif. Yang penting kan pekerjaan, handle customer itu kan baik sekali. Makanya kenapa saya pribadi dan istri saya memilih Quintessence Unik menjadi vendor untuk desain interior kami di rumah pertama kami. Saya itu mandangnya kualitas sih, kualitas, handle customer, terus ownernya yang punya itu kan juga mempunyai kredibilitas lumayan lah untuk mengerjakan rumah pertama saya. Soalnya kan ketika kita atau saya pribadi dan istri saya membangun rumah, itu kan saya mau yang terbaik, karena rumah saya itu kan untuk selamanya. Kemungkinan kan anak saya, keluarga saya akan tinggal di sini. Makanya kemarin juga sama Mas Yoga ya, itu kan banyak diskusi awal tentang mau kemana, terus habis itu konsepnya apa, terus bahannya apa, seperti itu sih Mas. Berarti bisa dibilang Quintessence Unik ini adalah vendor yang terpercaya, tanggung jawab gitu ya? Oke, emang tanggung jawab banget sih. Untuk pembayaran pun kita bisa negosiasi. Ketika kita ada uangnya berapa nih, anggapannya kita ada uangnya segini, Mas Yoga dan tim akan memberikan konsep sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi kita tidak usah tidak usah memikirkan banyak hal tentang budget atau apa, walaupun budget itu penting sih, tapi kan kita juga harus tahu konsep yang akan kita buat itu seperti apa, apakah masuk dengan budget yang ada atau enggak. Kemungkinan Mas Yoga akan bisa memberikan mungkin spesifikasi, terus bahan yang pas buat budget kita itu seperti apa, itu sih Mas. Oh gitu ya. Gini Mas Ika, dari pengerjaan hasil Quintessence Unik ini,
kan ada beberapa ruang yang kita desain gitu ya, yang kita kerjakan. Nah, menurut Mas Ika itu di ruangan mana sih yang Mas Ika paling favorit kan hasil dari pengerjaan kita? Kalau favorit sih banyak, semua favorit Mas. Karena apa? Ketika saya memikirkan satu ruang dengan ruang lainnya, kemungkinan ruang satu dengan ruang lainnya itu saya buat terbaik. Makanya semua ruangan itu saya buat favorit. Mulai dari depan, masuk, sofa dengan Mas Yoga, terus habis itu ruang buat nongkrong atau nonton TV, kemudian ruang untuk kitchen setnya buat masak, itu juga kemungkinan istri saya juga favorit. Kemudian kamar utama atau master roomnya itu kan juga paling buat nyaman saya, karena ketika saya bekerja terus habis itu seharian kita di luar, kita istirahat, itu kan masuknya ke kamar nih. Makanya kamar itu harus senyaman mungkin. Makanya saya agak lama untuk diskusinya dengan Mas Yoga. Makanya pertanyaan dengan sih mana ruangan yang terfavorit sih, menurut saya semua favorit bisa. Karena apa? Karena dibuat sesuai dengan keinginan saya sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Mas Ika atas kesempatannya udah diberikan waktu untuk kami mereview dan juga meminta pendapatnya seperti itu. Oke, Sobat Kitchen Set Unik, itu tadi review dan juga wawancara dengan Mas Ika selaku yang memiliki rumah ini. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin pesan Kitchen Set Unik atau interior lainnya bisa hubungi admin kami. Sampai jumpa di lain kesempatan and see you.